Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan ngasih tahu kalian bagaimana sih cara merakit komponen-komponen dari CPU yang baik dan benar, serta komponen-komponen apa saja yang kalian perlukan pada saat merakit sebuah komponen CPU dan apa fungsi dari komponen-komponen tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan semua itu, jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu apa saja komponen-komponen yang kalian perlukan pada saat kalian mau merakit sebuah komponen CPU. Komponen yang pertama ada yang namanya prosesor. Jadi di sini saya menggunakan prosesor dari Intel. Nah, sebenarnya di pasarnya itu ada dua jenis prosesor. Yang pertama itu ada dari Intel, yang kedua ada dari AMD. Jadi di sini saya menggunakan prosesor dari Intel, tepatnya itulah Intel Pentium G5400. Nah, jadi prosesor ini fungsinya itu sebagai otak daripada sebuah perangkat CPU ataupun komputer. Nah, pastiin juga pada saat memegang prosesor, kalian memegang pada pinggirnya, jangan memegang pada pinnya, karena bisa menyebabkan prosesor kalian itu rusak atau bisa menyebabkan dia itu kotor dan sehingga tidak terbaca. Selanjutnya ada yang namanya RAM. Jadi di sini saya menggunakan RAM dari Tim Group dengan kapasitas 8 GB DDR4 dengan kecepatan baca 2666 MHz. Jadi RAM ini fungsinya sebagai penyimpanan sementara pada sebuah perangkat CPU ataupun komputer. Selanjutnya itu ada yang namanya penyimpanan. Jadi di sini saya menggunakan dua jenis penyimpanan. Yang pertama itu ada yang namanya hard disk dan yang di sini ada yang namanya SSD. Nah, jadi itu dia keduanya itu sebagai penyimpanan internal sekaligus dia sebagai penyimpanan permanen pada sebuah perangkat CPU ataupun komputer. Nah, keduanya ini mempunyai kapasitas yang berbeda. Hard disk ini dia mempunyai kapasitas 500 GB. Untuk SSD dia mempunyai kapasitas 280 GB. Nah, ini tuh dari Citic dan ini dari SanDisk. Jadi keduanya juga mempunyai perbedaan yaitu dari segi bentuk. Untuk SSD dia mempunyai bentuk yang lebih kecil, lebih ramping dan lebih ringan. Untuk hard disk dia lumayan berat dan juga besar, sehingga untuk SSD ini lebih unggul dan juga SSD mempunyai kecepatan yang lebih cepat daripada hard disk. Nah, mungkin itu dia untuk segi penyimpanan. Selanjutnya kita lanjut ke pendingin daripada prosesor. Jadi itu ada yang namanya prosesor cooler. Jadi ini tuh langsung dapat pada saat kalian pembelian pada prosesornya. Jadi itu mereknya Intel. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya motherboard. Jadi itu motherboard saya gunakan dari ASRock dengan tipe H310CM HDV. Jadi motherboard ini fungsinya sebagai tempat untuk nantinya kita memasangkan seperti prosesor, RAM. Di sini juga kalian bisa memasangkan VGA tambahan kalau misalnya kalian mau, dan juga di sini bisa kalian tambahkan untuk LAN card. Nah, di sini juga ada beberapa pin-pin, seperti di sini ada kabel konektor 24 pin untuk motherboard, di sini ada kabel 8 pin ataupun konektor 8 pin untuk konektor prosesornya atau untuk power daripada prosesornya. Dan juga di sini ada kabel ataupun konektor untuk SATA. Nah, ini tuh juga ada beberapa pin-pin kecil yang nantinya kita gunakan untuk tombol power, seperti untuk nantinya kalau memasang fan, kita bisa colokkan di motherboardnya ini. Nah, ini juga ada yang namanya baterai, di sini tuh namanya baterai CMOS. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari motherboard. Selanjutnya kita lanjut ke power supply. Nah, di situ ada power supply dari Armageddon. Jadi dia itu mempunyai kapasitas 300 watt. Jadi fungsi dari power supply ini adalah dia itu sebagai penyalur aliran listrik ke semua komponen-komponen yang ada pada perangkat CPU ataupun komputer. Nah, selanjutnya di sini kalian juga harus menyiapkan kabel untuk SATA yang nantinya kita gunakan untuk mengkonekkan antara SSD dan juga hard disknya ke motherboard. Dan juga di sini saya sudah menyiapkan monitor yang nantinya kita gunakan untuk ngetes menyalakan pada perakitan kita kali ini. Dan juga jangan lupa kalian siapkan obeng. Dikarenakan pada perakitan kali ini kita tidak menggunakan casing karena keterbatasan waktu, jadi kita gunakan untuk obeng sebagai tombol power daripada komponen kita kali ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi ini tuh nanti kita gunakan untuk tombol powernya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai komponen-komponen apa saja yang harus kita perlukan pada saat kita mau merakit sebuah komponen CPU ataupun komputer. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang atau merakit komponen-komponen tersebut agar nantinya bisa menciptakan sebuah CPU dan bisa menghidupkan dan bisa tampil di monitor ini. Oke, langsung saja kita coba. Nah, pertama di sini kalian siapkan dulu. Di sini yang harus kita pasang itu adalah prosesor. Jadi di sini itu pastiin pada saat kalian memegang prosesor itu kalian harus pegang pada pinggirnya. Nah, sebelum kita pasang prosesor ke motherboard, di sini kalian harus taruh dulu untuk thermal paste. Jadi di sini saya
keterbatasan pada thermal paste, jadi saya menggunakan thermal paste bekas dari yang tadi saya gunakan. Nah, seperti ini. Selanjutnya cara pemasangan pada motherboardnya juga lumayan gampang. Jadi kalian buka dulu untuk soket pada motherboardnya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kalian lihat pada prosesornya. Di sini tuh ada tanda seperti segitiga. Nanti kalian pasin sama motherboardnya. Oke, langsung aja kita pasin. Karena di motherboardnya juga ada tanda seperti segitiga. Pastiin jangan terbalik, karena kalau terbalik bisa menyebabkan prosesor kalian itu rusak. Oke, kalau sudah terpasang, langsung saja kita tutup untuk soketnya. Nah, ini kita tinggal kaitkan saja. Nah, untuk prosesornya sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang untuk pendingin daripada prosesornya. Nah, untuk posisinya, kalian bisa pasang arah mana saja untuk kabelnya ini. Jadi, saya akan pasang agar lebih dekat dia dengan soket yang ada pada motherboardnya. Oke, cara pasang juga sangat gampang. Kalian tarik dulu yang warna hitamnya, baru kalian dorong sampai dia masuk. Kalian tarik lagi, kalian dorong. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan yang warna hitamnya. Oke. Nah, kita lihat di bawahnya, pastiin semuanya sudah masuk. Kalau sudah, selanjutnya kita putar untuk pinnya agar dia mengunci dengan sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita colokkan untuk konektor 4 pinnya ke motherboard agar fan-nya bisa menyala. Nah, ini sudah terpasang untuk prosesor dan juga fan coolernya ataupun prosesor coolernya. Jadi selanjutnya kita pasang untuk RAM. Jadi pada saat kalian memasang RAM, kalian juga harus pastiin. Kalian lihat pada lubang yang ada di tengah-tengah pada RAM ini tuh adalah sebagai penanda yang kita pasangkan ke motherboardnya. Jadi jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik ini itu bisa menyebabkan RAM kalian itu patah atau nanti bisa gimana-gimana. Oke, langsung aja kita pasang, pastiin pas. Nah, sebelum kalian pasang ke motherboard, kalian buka dulu untuk soket daripada RAM di motherboardnya. Kalau sudah kalian buka, selanjutnya kalian pasang untuk RAM-nya. Nah, kalau sudah terpasang, di sini kalian tekan dulu. Lalu kalian tekan lagi sampai penguncian itu mengunci dengan sempurna. Nah, ini sudah pas, sudah mengunci dia dengan sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bakalan pasang untuk hard disk dan juga SSD-nya. Caranya juga lumayan gampang, kita tinggal butuhkan kabel SATA, selanjutnya kita pasangkan ke motherboard terlebih dahulu. Kita pasang lagi. Dan selanjutnya kalian pasang kabelnya ini ke hard disk dan juga SSD-nya. Oke, langsung aja kita colokkan di sini sampai dia benar-benar mengunci dengan sempurna. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita pasang lagi yang satunya. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini sudah terpasang semuanya. Selanjutnya kita bakalan pasang untuk power supply-nya agar nantinya dia bisa menyala dan bisa bekerja. Langsung saja kita pasang. Nah, kabel yang kita butuhin cuma 3. Yang pertama itu ada kabel konektor 24 pin, dan yang kedua itu ada kabel untuk power daripada prosesornya. Ini ada 8 pin. Jadi kita siapin 2 ini. Sama kalian juga siapin untuk kabel power daripada hard disk dan juga SSD-nya. Jadi di situ ada kabel yang berisi tulisan SATA. Nah, ini ada tulisan SATA-nya. Jadi di sini kalian colokkan ke SSD dan juga ke hard disk-nya. Oke, kita pasang. Nah, ini sudah terpasang untuk SSD dan juga hard disk-nya. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk konektor 24 pin agar nanti motherboard-nya bisa menyala. Nah, saya sudah pasangkan. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita juga pasang untuk power daripada prosesornya. Nah, ini sudah terpasang juga. Nah, ini sudah terpasang semua komponennya, mulai dari power supply, dari penyimpanan, RAM, prosesor, dan juga yang lainnya. Nah, maaf ini agak berantakan dikarenakan ini tidak menggunakan casing. Langkah baiknya kalau kalian merakit, kalian menggunakan casing. Tapi kalau kalian belum mengerti bagaimana cara merakit menggunakan casing, kalian bisa merakitnya seperti saya ini terlebih dahulu, agar nantinya tidak rusak ataupun konslet. Oke, selanjutnya kita bakal coba untuk menyalakannya.
cara menyalakannya kalian tinggal butuhkan untuk kabel dan juga nanti kalian butuhkan untuk obeng untuk nanti kita ngejumper agar dia bisa menyala. Oke, di sini saya mau ambil dulu untuk kabelnya. Nah, jadi ini dia dua kabel yang kita butuhkan. Di sini tuh ada kabel VGA dan juga ada kabel untuk power daripada power supply-nya. Oke, langsung saja kita pasangkan. Nah, ini kita pasangkan ke motherboard. Nah, jadi ini sudah terpasang semuanya untuk komponen-komponennya. Selanjutnya kita tinggal hubungkan untuk power supply-nya ke aliran listrik agar dia bisa menyala. Nah, ini sudah saya hubungkan ke aliran listrik. Dan untuk monitornya juga sudah menyala. Selanjutnya kita bakalan coba untuk menghidupkannya dengan menggunakan obeng. Caranya juga sangat gampang. Jadi di sini kalian tinggal hubungkan saja untuk pin 6 dan juga pin 8. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat di sini. Langsung saja kita coba untuk kehidupannya. Nah, jadi untuk fan daripada prosesornya sudah menyala. Kita tunggu apakah dia bakalan connect. Nah, dia sudah tampil untuk merek daripada motherboardnya, yaitu ASRock. Jadi kita tunggu dulu apakah dia bakalan mau untuk masuk ke Windows. Nah, kalau misalnya komponen-komponen kalian baru, kalian harus masuk dulu ke BIOS. Nantinya kalian bisa setting-setting di BIOS. Nah, karena ini sudah disetting, jadi ini bakalan langsung masuk ke Windows. Nah, ini sudah masuk ke dalam Windowsnya. Jadi itu sudah ada welcome. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ke tampilan dari Windowsnya. Jadi di sini tampilan Windows 10 ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya tentang bagaimana cara merakit komponen-komponen pada CPU bagi pemula yang baik dan benar, serta komponen-komponen apa saja yang kalian butuhkan pada saat kalian mau merakit sebuah CPU dan juga apa fungsi dari komponen-komponen tersebut. Nah, pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar kalian bisa mengerti step by step cara merakit komponen-komponen pada CPU yang baik dan benar. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis.